Salam berjumpa kembali teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengajak lagi kita semua pada kesempatan ini untuk bersama-sama kembali menciptakan atau menyiapkan sedikit waktu untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengar dan renungkan pada kesempatan ini kita ambil dari Penginjil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam setiap kita mendengarkan pewartaan sabda Tuhan, secara khusus dari bacaan-bacaan Injil yang bercerita tentang Yesus mengutus para muridnya, tak jarang kita mendengar bahwa kata-kata Tuhan yang sering keluar itu adalah lepas bebas, ya, lepas bebas atau ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi ini. Pada hari ini penginjil Markus melukiskan Tuhan mengutus murid-muridnya untuk pergi berdua-dua. Namun dalam perutusan itu Tuhan juga menyampaikan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para murid selama dalam perjalanan mewartakan tugas perutusan mereka. Misalnya tadi dikatakan bahwa dalam perjalanan mereka jangan membawa apa-apa, ya, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Artinya di situ itu merupakan suatu gambaran bahwa dalam menjalankan tugas perutusan, para murid itu sepenuhnya itu hanya memikirkan, ya, atau hanya merasakan apa yang menjadi tujuan perutusan mereka, yaitu memberitakan Injil dan juga memberitakan pertobatan kepada para pendengar mereka atau kepada orang-orang yang menjadi tujuan dari perutusan mereka. Dan sekaligus di tengah perutusan mereka juga Tuhan membekali mereka kuasa, ya. Kuasa tadi dikatakan oleh penginjil Markus, tadi mereka diberi kuasa atas roh-roh jahat dan juga kuasa untuk menyembuhkan, ya. Sehingga tadi kita mendengarkan pada bagian akhir dari bacaan Injil di mana tindakan para murid di situ bahwa mereka melakukan pengusiran banyak setan dan juga mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Artinya di dalam tugas perutusan para murid itu, Tuhan menyertakan mereka juga kuasa, ya. Artikan suatu kekuatan dari dalam yang meneguhkan para murid dalam tugas perutusannya, ya. Dan sekaligus itu mau mengatakan bahwa Allah itu benar-benar mengutus mereka, atau kuasa Allah itu bekerja di dalam diri mereka masing-masing.
Dan juga pada hari ini juga Tuhan mengingatkan para murid di tengah perutusannya bahwa kalau di suatu tempat kamu diterima dalam suatu rumah, tinggallah. Tetapi kalau tidak, tinggalkanlah rumah itu ya, atau kebaskanlah debu di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Artinya di sini bahwa dalam setiap tugas perutusan para murid itu tentu ada yang menerima dan juga ada yang menolak mereka. Bagi mereka yang menerima para murid itu, beritakanlah apa yang menjadi tujuan dari pewartaan mereka. Beritakanlah pertobatan dan kabar sukacita Injil. Tetapi kalau tidak, tinggalkanlah tempat itu, jangan memaksakan diri untuk mewartakan itu ya kepada orang-orang yang menolak mereka. Sebagaimana juga Tuhan ya, ketika dia berada dalam suatu pengalaman di Nazaret, kampungnya sendiri, ketika dia mau mewartakan kabar sukacita Injil, tetapi ditolak oleh orang-orang sekampungnya ya, Tuhan pun pergi meninggalkan mereka. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, penginjil Markus hari ini ya sebenarnya penekanan juga pada orang-orang yang menghayati hidup bakti. Artinya mereka yang menyerahkan sepenuh hidupnya hanya untuk Allah. Para biarawan-biarawati, para imam, para uskup, dan juga calon-calon imam ya. Artinya bahwa mereka itu semua adalah orang-orang yang terpanggil khusus di dalam gereja Katolik. Lalu kemudian tentunya nanti suatu saat mereka akan mendapatkan suatu tugas perutusan yang khusus juga, yang melayani gereja oleh serikat mereka, oleh keuskupan dan sebagainya, dengan tujuan bahwa mereka mewartakan kabar sukacita Injil, mewartakan pertobatan, mewartakan apa yang menjadi kehendak Allah, serta memberikan sakramen-sakramen kepada orang-orang yang membuka hatinya untuk menerima itu. Tentu di sini kita bisa melihat tugas perutusan para romo, para uskup, para biarawan-biarawati, suster, bruder, dan sebagainya. Mereka semua dalam tugas pelayanan mereka, tentu mereka meyakini bahwa mereka itu orang yang telah dipilih oleh Tuhan, dan juga mereka dengan semampu mereka menjalankan tugas perutusan mereka masing-masing. Dan tentu satu hal yang menjadi pegangan mereka juga bahwa Tuhan, mereka meyakini telah memberi mereka kuasa untuk melakukan ya suatu tindakan pengusiran roh jahat maupun ya tindakan-tindakan lain yang memang dikehendaki oleh Allah. Dan juga mereka juga tahu, memahami bahwa syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Tuhan mereka coba praktekkan dalam kehidupan mereka masing-masing, sehingga pelayanan mereka benar-benar total hanya untuk Allah, yang aplikasinya di dalam kehidupan, di mana mereka melayani setiap orang yang datang kepada mereka, melayani umat, memberikan sakramen-sakramen kepada umat yang membutuhkan. Jadi itu untuk panggilan khusus ya, untuk bacaan hari ini. Tapi untuk kita sebagai awam biasa, kita mempunyai suatu panggilan umum ya, melalui sakramen baptis yang telah kita terima. Kita juga dipanggil oleh Tuhan dan diutus sekaligus oleh Tuhan ya, dimana melalui tugas kita sebagai imam, nabi, dan raja, dalam kehidupan nyata kita coba mempraktekkan kebaikan dari tritugas itu, baik di dalam kehidupan keluarga, mencintai keluarga, menyayangi keluarga apa adanya. Lalu dalam kehidupan bermasyarakat kita menunjukkan diri sebagai orang yang memang sudah menjadi bagian atau merasakan pengalaman cinta Allah. Di sana pun kita bertindak sebagai orang yang menampilkan apa yang menjadi kehendak Allah, kebaikan, kejujuran, keadilan, solidaritas, dan sebagainya. Maupun di tempat kerja kita, di mana kita dituntut untuk senantiasa melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kejujuran, dengan penuh keterbukaan hati, kerendahan hati, dan sebagainya. Yang tentu semuanya itu akan menampilkan wajah ya, atau akan menampilkan sinar ilahi bagi yang lain, sehingga pada akhirnya pun kedamaian bisa terasa di sana, solidaritas pun bisa terasa di sana, dan apa yang menjadi tujuan atau visi misi dari organisasi di mana tempat kita bekerja itu bisa tercapai dengan baik.
Teman-teman, singkat kata penginjil Markus pada hari ini sebenarnya mengajak kita semua, baik orang yang terpanggil khusus maupun kita yang terpanggil secara umum melalui sakramen pembaptisan, diutus oleh Tuhan untuk mewartakan kabar sukacitanya atau mewartakan kabar sukacita Injil kepada setiap makhluk, kepada setiap orang yang kita jumpai, dan sekaligus kita itu dipercayakan oleh Allah melalui kuasa pembaptisan yang diberikan kepada kita untuk setidaknya mendoakan mereka yang sakit, untuk menghibur mereka yang sakit, meneguhkan mereka yang menderita, dan sebagainya. Dengan demikian, kita pun sungguh-sungguh bermakna bagi Tuhan sendiri dan juga bagi yang lain serta untuk diri kita sendiri. Semoga